Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uyun Nurrohma dengan NIM 202109648372. Saya dari kelas 2A Prodi PIAUD. Dalam video kali ini saya akan mengulas kembali tentang materi objek pendidikan. Berbicara tentang objek pendidikan, siapa sih objek pendidikan itu? Dalam surat An-Nisa ayat 130 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa minu khairul lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul Muhammad itu kepada kalian dengan membawa kebenaran dari Tuhan kalian. Maka berimanlah kalian, itulah yang lebih baik bagi kalian. Dan jika kalian kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah, dan adalah Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Objek dakwah dalam surat di atas sudah dijelaskan, yaitu manusia. Kenapa manusia dikatakan sebagai objek pendidikan? Karena seperti yang kita ketahui bahwasannya Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyebarkan atau mendakwahkan tentang kebenaran sejati yang tidak mungkin diragukan sedikit pun. Kebenaran sejati atau Al-Quran yang berisi tentang ajaran-ajaran agama Islam. Jadi kita sebagai manusia harus mempercayainya dan menjalankannya, karena ajaran-ajaran tersebut menjamin keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Di atasnya penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengajarkan apa yang diperintahkan. Dalam surat itu juga dijelaskan bahwa kita diperintahkan untuk beriman supaya dapat menjaga diri kita dan keluarga kita dari neraka. Neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Malaikat penjaga neraka itu memiliki sifat kasar atau keras hati, yang artinya malaikat itu tidak merasa kasihan dan tidak bisa dibujuk-bujuk untuk meringankan hukuman. Maka dari itu, supaya kita tidak masuk neraka, maka kita harus beriman. Dengan iman kita bisa menjaga dan melindungi keluarga kita dari panasnya api neraka, seperti yang terdapat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 213 sampai 217 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhara fatakuna minal mu'adzabin wa andir ashiratakal aqrabin wahfid janahaka liman nittaba'aka minal mu'minin fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun wa tawakkal 'alal azizir rahim. Artinya, maka janganlah kamu menyeru atau menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan bentangkanlah sayapmu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka menampimu, maka katakanlah,
Sesungguhnya aku berlepas tangan terhadap apa yang kalian kerjakan, dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Dalam surat di atas dijelaskan Allah meminta 4 hal kepada Nabi. Yang pertama yaitu Nabi diminta untuk tidak minta tolong atau menyembah Tuhan selain Allah. Apabila Nabi melanggar, maka Nabi akan diazab. Ungkapan ancaman seperti itu sebenarnya merupakan pelajaran bagi umatnya bahwa Nabi saja akan diazab bila melakukan kesyirikan, apalagi kita umatnya. Hal tersebut menjelaskan juga bahwa dosa syirik itu benar-benar tidak dapat diampuni. Perintah yang kedua ialah inzar. Inzar adalah memperingatkan agar tidak terjatuh pada kesalahan. Misalnya seperti kesyirikan tadi. Perintah yang ketiga ialah membentangkan sayap. Maksudnya adalah mencintai, mengayomi, dan melindungi orang-orang beriman, sebagaimana induk ayam yang membentangkan sayapnya untuk mengayomi dan melindungi anak-anaknya. Perintah yang keempat adalah tawakal atau berserah diri kepada Allah atas apa yang telah dikerjakan. Dengan tawakal, orang tidak akan sombong bila berhasil dan tidak begitu kecewa bila gagal. Seperti dalam surat An-Nuh ayat 1 sampai 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ayyatiyahum adabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an ya'budullaha wa taquhu wa ati'un yaghfir lakum min dunubikum wa yuakhirkum ila ajalim musamma inna ajalallahi idza ja'ala yuakhir law kuntum ta'lamun. Artinya, sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan peringatkan kaummu sebelum datang mereka azab yang pedih, sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Nuh berkata, hai kaumku, sungguh aku adalah pemberi peringatan yang jelas. Sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatilah aku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosa kalian dan menangguhkan kalian sampai waktu yang telah ditentukan. Sungguh ketetapan Allah bila telah datang tidak dapat ditangguhkan jika kalian mengetahui. Dalam surat tersebut diceritakan bahwa Nabi Nuh untuk memperingatkan kaumnya agar tidak tertimpa azab yang dahsyat dari Allah. Azab yang dahsyat tentu saja hanya akan ditimpakan kepada mereka yang berdosa besar. Dalam sejarah diketahui bahwa dosa umat Nabi Nuh itu ialah kesyirikan, mempertuhankan berhala. Ketika kejahatan itu tidak bisa diperbaiki lagi, Allah pun akan menghancurkan mereka dengan topan dan banjir yang sangat dahsyat. Jadi bila hukum Allah diindahkan, maka alam atau manusia akan bertahan. Akan tetapi bila hukum Allah itu dilanggar, maka alam atau manusia itu akan rusak, bahkan akan musnah atau hancur. Dari contoh di atas dapat dijadikan pelajaran bahwa kita harus beriman dan bertawakal kepada Allah, karena takdir atau ketetapan dari Allah itu tidak bisa ditangguhkan, seperti halnya maut, rizki, dan jodoh. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga pelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.